Oke, setelah posting kemarin di Instagram terkait dengan bagaimana memilih, bagaimana membaca konsep shell, apakah clockwise atau anti clockwise, random atau diagonal, ya, sedikit kita bahas terkait dengan hubungannya shell dengan tools yang lain. Oke, ini konsep shell. Nah kita lihat ya. Jadi ini ada S, H, E, L, dan L. Sesuai dengan postingan yang kemarin, teman-teman lebih prefer kemana? Apakah ke clockwise, anti clockwise, diagonal, atau random? So, saya lebih memilihnya ke diagonal ya. Jadi kayak misalkan ke S ke E ke H, kemudian H ke L, baru L ke L. Kenapa? Karena nih kalau dihubungkan dengan cheese models, itu nanti akan berhubungan tuh cheese model. Yuk kita bahas cheese model. Oke, seperti yang kita tahu ya, ada 4 cluster kan ya di cheese model itu, ada 4 cheese di di cheese model sebelum terjadi suatu insiden atau kecelakaan. Yang pertama adalah organizational influence yang pertama. Kemudian yang kedua adalah unsafe supervision, ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga, precondition for unsafe acts. Kemudian yang keempat itu adalah unsafe acts. Jadi kalau kita buat cheese-nya itu seperti ini. Ini layer pertama, ini layer kedua, ini layer ketiga, kemudian layer keempat. Oke. Mari kita breakdown satu-satu. Organisasi influence itu lebih kepada management decision atau organization process. Kalau teman-teman hubungkan dengan shell, konsep manakah yang lebih masuk ke manakah organization influence itu di konsep shell? Kalau kita bicara shell, S adalah software yang sifatnya lebih kepada non fisik, elemen yang sifatnya ke non fisik, H ke fisik, E ke tempat di mana fisik dan non fisik berada, L itu bagaimana komponen S, H, E-nya itu dilakukan. Jadi kalau terkait dengan organization influence, management decision atau organization process, itu menurut saya dia lebih kepada ke S-nya, softwarenya, organisasi, peraturan dan sebagainya yang bersifat non fisik, bagaimana suatu manajemen itu bekerja, atau di mana suatu orang dalam manajemen itu bekerja. Jadi coba kita golongkan ke satu ya, S-nya, kemudian ini ke satu ya, karena dia layer 1 dan ini pertama. Nah, ini cocok nih kalau digabungkan dengan antara shell dan cheese. Yang kedua dari cheese model adalah unsafe supervision. Ini lebih ke pengawasan sebenarnya, pengawasan yang seharusnya dilakukan keselamatan dan sebagainya. Nah kalau ini sih saya lebih condong ke tempat workplace ya, tempat di mana orang itu bekerja, working condition, tempat di mana mereka pegawai atau teman-teman di lapangan bekerja. Dan ini kalau di sini itu gimana kira-kira? Ya di di environments, di layernya environments, karena di mana unsafe supervisi itu lebih kepada tempat di mana orang mereka berada, working condition. Jadi kalau saya milihnya kayak ini. Kemudian yang kedua adalah precondition for unsafe act. Precondition for unsafe act. Jadi ada suatu kondisi di mana ada kecenderungan melakukan suatu tindakan kesalahan misalkan. Ini yang berhubungan dengan local condition. Nah, caranya gimana Caranya adalah dengan menciptakan beberapa defenses seperti teknologi, training, regulation. Nah ini teknologi, ya. Training, regulation, walaupun ada teknologi ya ada trainingnya ya, regulation di mana orang langsung bekerja ada sesuai dengan kompetensinya, walaupun sebenarnya ada training ada hubungan dengan LC, tapi ada teknologinya juga. Saya lebih condong ke H, jadi kayak local condition hardware, di mana hardware itu ada teknologi, ada local condition yang bisa diminimize dengan teknologi dengan sebuah keputusan decision making dari sebuah teknologi. Itu. Nah, untuk yang
Unsafe act ini adalah unintended atau intended action people. Tentu saja sini lebih kepada peoples-nya ya, L-nya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari jauh untuk shell dan cheese models, kalau digabungkan dengan shell dan cheese model, menurut saya sih bacanya seperti ini, diagonal, SEHLL. Dan ini kita tarikan kemari, organization influence, kemudian asset supervision, di mana tempat peoples bekerja. Nanti kita bicara terkait ini, risk control prevention. Kemudian precondition for unsafe act, ada defenses yang harus dilakukan berupa hardware atau local condition yang bisa menunjang untuk tidak melakukan atau tidak mengurangi kesalahan dan unsafe act. Nah, ini nanti akan kita larikan kemari nih, hazard, harm, risk, mitigation, certificator. Nanti kita akan gabungkan seperti itu. Nah, nanti bagaimana di mana hazard dan harm itu dilakukan, bagaimana risk di bagian mana, di layer kemana risk itu dilakukan, dan risk mitigation dilakukan, setelah safety secure dicapai. Demikian teman-teman, semoga pilihan saya nggak salah, dan silakan kalau misalkan ada komentar, monggo terkait dengan bagaimana membaca konsep Shell. Terima kasih.